Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang algoritma bubble sort. Sebelumnya perkenalkan, saya Rayhani Tami dari kelompok 1 kelas 1 CTKJ Politeknik Negeri Ujung Pandang. Bersama dua rekan saya yaitu Fahri Muzaffar dan Irfan bin Aldi. Oke, sebelum membahas secara spesifik tentang algoritma bubble sort, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang algoritma pengurutan secara lebih umum. Sorting, atau di bahasa Indonesia kan pengurutkan, adalah proses mengurutkan atau menyusun sekumpulan data atau elemen-elemen dengan urutan tertentu, baik itu secara menaik, ascending, ataupun menurun descending. Sekumpulan data yang dapat disorting dapat berupa angka maupun teks ataupun huruf. Tujuannya untuk mempermudah proses pencarian, pengambilan data atau analisis data dengan lebih efisien. Pada dasarnya, sorting dilakukan dengan cara membandingkan elemen-elemen dalam kumpulan data satu per satu, lalu menukar posisi elemen tersebut berdasarkan urutan tertentu, baik ascending menaik ataupun descending menurun. Selanjutnya, sorting algoritma atau algoritma pengurutan adalah serangkaian prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah koleksi atau struktur data berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan dari sorting algoritma adalah untuk menyusun data dalam urutan tertentu dengan menggunakan waktu dan sumber daya secara efisien. Kemudian, contoh implementasi sorting. Misalnya kita punya sekumpulan data seperti ini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari datanya itu ada nomor di sini. Jadi kalau kita lihat ini datanya diurutkan berdasarkan nomornya, dan nomornya itu dari 1 menuju ke sekian. Nah, dari 1, 2, 3 dan sampai selanjutnya. Berarti pengurutan datanya ascending ya, dari yang terkecil menuju ke terbesar. Selain itu, penerapan sorting juga terdapat pada file explorer yang sering kita gunakan. Nah, di sini ada sort atau urutan. Ada yang berdasarkan nama, tanggal dimodifikasi, tipe file, ukuran, tanggal dibuat, penulis, tag atau label, dan judul. Kemudian di sini ada pengurutan secara ascending dan descending. Nah, kalau nama diurutkan secara ascending, maka akan berurutan dari karakter yang terkecil ke yang terbesar menurut nilai kode ASCII-nya. Misalnya tanpa angka dan simbol, maka dari A ke Z. Sebaliknya descending berarti dari Z ke A. Sedangkan pengurutan tanggal ascending artinya dari yang terlama paling atas, kemudian yang terbaru, yang paling bawah. Sebaliknya descending berarti urutannya dari yang terbaru ke yang terlama. Karena semakin hari bertambah, maka tanggal juga semakin bertambah nilainya. Dimulai dari tanggal, bulan, dan tahun, terus bertambah seiring waktu. Nah, kemudian aplikasi yang familiar untuk kita aja, misalnya Tokopedia. Oke, di sini ada yang seperti yang kita lihat paling sesuai untuk kita gunakan ya, seperti yang kita lihat. Oke, dan juga ada ulasan terbaru, harga tertinggi, harga terendah. Misal kalau kita tekan harga yang tertinggi, maka akan muncul yang barang yang original gitu. Oke, selanjutnya ada berbagai algoritma sorting yang dapat digunakan seperti bubble sort, select sort, exception sort, screenshot, nugget sort, dan lain-lainnya, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu sehingga harus disesuaikan dengan keperluan dan sifat data yang akan diurutkan. Ada banyak algoritma pengurutan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan tentang bubble sort saja. Bubble sort sederhananya adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan membandingkan setiap elemen yang bersebelahan secara berpasangan, kemudian menukar posisinya jika diperlukan. Proses ini diulang sampai dapat dipastikan data telah terurut. Bubble sort merupakan algoritma sorting yang paling sederhana tetapi lambat, sehingga lebih cocok digunakan untuk mengurutkan data yang relatif kecil. Berikut kami tampilkan sebuah video proses pengurutan dengan metode bubble sort. It's pretty simple, so I'll be quiet and let you watch. Done with the first iteration. 9 is now in the correct spot. Let's continue. You get the picture. I'll see you at the end of the algorithm. We're done. Our array is sorted.
Lebih detailnya di sini saya punya array yang berisi 5 angka yang akan diurutkan secara ascending. Ada 7, 4, 3, 9, dan 1. Bubble sort menurut pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya bekerja dengan membandingkan setiap elemen bersebelahan secara berpasangan, kemudian menukar posisinya jika diperlukan. Proses ini diulang sampai dapat dipastikan data telah terurut. Jadi pertama-tama dilakukan perbandingan antara elemen data pertama dengan elemen setelahnya atau elemen data pertama dengan elemen kedua. Nah, di sini elemen pertama adalah 7 dan elemen keduanya adalah 4. 7 dengan 4 dibandingkan untuk menentukan apakah posisinya sudah tepat atau tidak. Nah, ternyata belum tepat karena 7 lebih besar daripada 4 sehingga posisinya harus ditukar. Nah, kemudian dibandingkan lagi elemen kedua dengan elemen ketiga. Apakah posisinya sudah benar atau tidak? Ternyata belum benar, jadi perlu ditukar karena 7 lebih besar daripada 3. Oh iya, sebelum lanjut, di sini ada juga pseudocode yang telah kami siapkan dari hasil yang kami temukan dari hasil pembelajaran kami. Jadi kita lakukan perulangan dengan variabel i dengan range ya dari 0, perulangannya dari 0 sampai panjang datanya. Nah, di sini range-nya itu adalah n-1. N itu adalah jumlah elemennya, yaitu 5 dikurang 1. Jadi perulangannya itu dari 0 sampai 4. 5 min 1. Kemudian di dalam perulangan i itu, di dalam perulangan dengan variabel i, dilakukan lagi perulangan dengan variabel j dari 0 sampai 4 minus i minus 1. Jadi misalnya di sini karena i-nya masih 0, karena perulangan ini dimulai dari 0, maka j-nya ini adalah dari 0 sampai 3. Karena range-nya kan 4 dikurang i yaitu 0 dan dikurang 1 berarti 3. 4 dikurang 0 dikurang 1 berarti 3. Jadi perulangan di dalam perulangan ini dari 0 sampai 3. Nah, di dalam perulangan itu ada if atau pengecekan apakah elemen yang pertama lebih besar daripada elemen setelahnya, apakah elemen kedua lebih besar daripada elemen setelahnya, dan seterusnya. Jika iya, maka ditukar posisinya. Oke, lanjut. Di sini j-nya perulangan kedua dibandingkan elemen ketiga dengan keempat. Ternyata posisinya sudah benar, jadi tidak perlu ditukar. Selanjutnya, ini perulangan yang terakhir pada perulangan i0 dan j-nya adalah 3 karena yang terakhir. 9 dengan 1 lebih besar 9 daripada 1, jadi harus ditukar. Oke, selanjutnya di sini 9 sudah terurut, jadi tidak perlu lagi dicek. Maka dari itu nilai i-nya bertambah, sekarang jadi 1. Dan nilai j-nya karena tidak perlu lagi dicek yang terakhir, atau 9 karena telah terurut, sudah menjadi nilai yang terbesar dalam array itu. Jadi perulangannya dilakukan dari 0 sampai 2, tadi 0 sampai 3. Nah, kemudian dibandingkan lagi elemen pertama dengan kedua, 4 dengan 3, ternyata 4 lebih besar, jadi harus ditukar. Selanjutnya, dibandingkan lagi elemen kedua dengan ketiga, antara 4 dengan 7, ternyata posisinya sudah benar, jadi tidak perlu ditukar. Kemudian dibandingkan lagi elemen ketiga dengan keempat, 7 dengan 1, ternyata 7 lebih besar daripada 1, jadi harus ditukar. Oke, di sini 7 dengan 9 posisinya sudah benar karena merupakan nilai yang terbesar dan telah terurut. Karena telah terurut, maka j-nya ini di perulangannya dari 0 sampai 1 dan i-nya juga increment. Nah, kemudian dibandingkan lagi antara elemen pertama dengan kedua, 3 dengan 4 ternyata sudah benar, jadi tidak perlu ditukar. Selanjutnya, elemen kedua dengan ketiga, 4 dengan 1, ternyata posisinya salah karena 4 lebih besar daripada 1, jadi harus ditukar. Selanjutnya, 3 dengan 1. Nah, ternyata 3 dengan 1 ini posisinya salah, jadi harus ditukar. Oh iya, di sini perulangannya i-nya sudah sampai 3 dan j-nya ternyata sudah sampai 0 sampai 0. Jadi sudah tidak bisa lagi dilakukan perulangan pada j. Nah, sekarang 3, 4, 7 dan 9 sudah terurut, maka otomatis 1 juga terurut. Sudah terurut karena dari 5 data, jika 4-nya telah terurut, berarti satunya juga yang paling terakhir ini otomatis terurut juga. Nah, di sini perlu diperhatikan pada perulangan i itu ternyata ada yang perlu diperbaiki sedikit karena perulangannya dilakukan dari 0 sampai n-1 atau 4. Nah, jika nilai i-nya sama dengan 4, maka j-nya itu nilai maksimalnya akan minus dan nilai minimalnya 0. Jadi tidak mungkin. Maka kita buat i-nya ini dari 0 sampai 3. Jadi kita kurangkan range-nya ini dikurang 1. Jadi pseudocode-nya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Fahri Musafar Arif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bubble sort melewat codingan dengan menggunakan proses Python. Pertama yang harus kita lakukan adalah terus menentukan array-nya.
Nah, array ini harus array yang menurut urut. Misalnya dari 10, 3, 4, 9, 2, 7, dan 1. Nah, setelah itu karena ini bubble sort maka akan menggunakan 2 kali perulangan, di mana perulangan pertama itu digunakan untuk membaca datanya dan perulangan keduanya digunakan untuk membandingkan indeks tiap elemen tersebut atau mengindeksi. Nah, sebelum itu pertama kita harus menggunakan perintah atau function pada Python yaitu def diikuti dengan nama fungsinya, misal bubble sort, dan parameternya itu dalam kurungnya. Misalnya data, karena kita mau mengurutkan data dari tersebut. Selanjutnya perulangan pertama ke for variable i in range dalam jarak len data yang satu yang merupakan titik startnya bisa dilihat di sini, start support index, kemudian diikuti dengan titik stopnya 0 dan titik stepnya sebesar min 1. Nah, yang dimaksud di sini len min 1 berarti berawal dari elemen terakhir pada array. Kalau ini merupakan titik stopnya berarti jika sudah misalnya dari 1 sampai ke indeks 0 maka stop. Baru ini satunya berarti bahwa maka dari indeks 7 akan menjadi 6, akan menjadi indeks 7 itu 1, menjadi 7, 2, 9 dan seterusnya, jadi secara backward. Selanjutnya perulangan kedua for j in range 0. Perulangan ini untuk membandingkan elemen yang di array atau digunakan untuk indexing 0, kemudian len dari data min 1. Len dari data tersebut min 1. Nah, data min 1 ini perlu diingat bahwa merupakan panjang data dari array tersebut. Dan bubble sort ini sebenarnya mudah. Kita hanya membandingkan dua nilai saja. Variabelnya itu data, ini data, kemudian data j. Kemudian kita akan menggunakan percabangan untuk membandingkan elemen tersebut. Ini f data dalam array j lebih besar dari data array j tambah 1. Nah, pada percabangan ini kita bandingkan apakah data j lebih besar daripada data j tambah 1. Jika pada perbandingan j lebih besar daripada j 1, maka berarti salah. Berarti harus ditukar. Cara menukarnya di Python itu sudah ada fasilitasnya untuk menukar data. Tidak perlu memerlukan banyak baris, tapi hanya memerlukan satu baris saja. Adapun perintahnya itu data j, koma, data j tambah 1 sama dengan data j tambah 1, koma, data j. Nah, perintah ini menukar indeks sebelumnya dan indeks setelahnya. Misal data j itu sama dengan 1, data j tambah 1 itu merupakan indeks 2-nya. Nanti di sebelahnya kan menjadi 2, 1. Jadi tertukar indeksnya ini. Setelah itu tinggal print. Itu perintah printnya ditaruh di perulangan pertama. Di print parameternya data. Sebelum itu kita harus memvisualisasi bubble sort ini dengan menggunakan print langkah. Sudah hasilnya. Untuk mengeksekusi fungsi dari bubble sort ini, kita harus menggunakan, kita langsung saja tulis nama fungsinya, diikuti dengan datanya itu data array. Sebelum itu kita harus juga memprint array sebelum sorting. Kita menggunakan formatted string yang dimana kita bisa memasukkan variabel di dalam string tersebut. Dan selanjutnya kita juga menambahkan array bubble sort supaya tidak membingungkan. Nah, jika di run maka akan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat array sebelum kita 10, 6, 3, 9, 27, 1. Nah, setelah bisa dilihat pas di bubble sort kan, langkah pertama itu dari 10 ke 6, bisa lihat bahwa 10 itu lebih besar dari 6 maka bertukar dari 3, baru lagi 10 dengan 3. Bisa lihat bahwa 10 lebih besar dari 3 maka akan bertukar sesuai dengan perintah ininya. Jika lebih besar maka akan bertukar indeks dari 3. Nah, 10 dengan 9, bisa lihat bahwa 10 itu lebih besar juga maka bertukar tempat indeksnya berarti 9. Lanjut lagi dengan 10 dengan 2, bisa lihat bahwa 2 juga itu lebih kecil daripada 10 dan 10 lebih besar daripada 2 berarti tukar lagi 2. 10 dengan 4 lebih besar 10, tukar 10 dengan 7 lebih besar 10, tukar lagi 8 lebih besar dari 10, lebih besar dari 10, tukar lagi, dan 10 dengan 1, bisa lihat kalau 10 dengan 1 itu lebih besar 10, tukar.
Nah, iterasi pertama bisa jadi pada blok yang saya telah blok. Nah, selanjutnya iterasi kedua bisa lihat 6 lebih besar daripada 3 sehingga X-nya ditukar. Baru 6 lebih besar dari 9. Bisa lihat 6 itu tidak besar dari 9, berarti 6 tetap di tempatnya. Selanjutnya 9 lebih besar daripada 2. Nah, ini salah karena 9 ini harus ditukar karena 9 lebih besar daripada 2. 9 dengan 4 lebih besar 9-nya, ditukar lagi. 7 dengan 9 lebih besar 9-nya, ditukar lagi. 8 dengan 9 ditukar lagi karena 9 lebih besar. Dan 1 dengan 9 lebih besar lagi. Nah, bisa lihat bahwa 10 ini tetap karena sudah besar urut. Nah, selanjutnya iterasi ketiga 3 dan 6 sudah sesuai. Lanjut 6 dengan 2 lebih besar 6, berarti indeksnya ditukar menjadi 2, elemennya ditukar jadi 2. 6 dengan 4 lebih besar 6, tukar lagi. 6 dengan 7 lebih besar 7, berarti 6-nya tetap di tempatnya. 7 dengan 7 dengan 8, 7-nya tepat, dan 8 dengan 1, karena 8 lebih besar daripada 1 maka ditukar. Nah, 9 dan 10-nya kan tetap harus disorting. Selanjutnya iterasi keempat 2, 3, 4 itu 3, 2 lebih besar 2, tetap ditukar. 3 dan 4 3 lebih kecil daripada 4, berarti tetap di tempatnya. 4 dengan 6 juga sudah sesuai karena 4 lebih kecil dengan 6. 6 dengan 7 tetap di tempatnya karena lebih kecil daripada 7. Baru 7 dengan 1, bisa lihat kalau 7 itu lebih kecil daripada 1, berarti ditukar lagi. Dan untuk 4 elemen sebelumnya sudah terurut. Iterasi ke-5 2, 3, 4 sudah terurut, namun 6 dengan 1 itu belum tertukar karena 6 lebih besar daripada 1. Maka menurut programnya, jika data J dan data J tambah 1 lebih besar, jika data J ternyata indeks, misalnya indeks ke-3 lebih besar daripada indeks ke-4, maka akan bertukar. Untuk elemen seterusnya sudah terurut, jadi tidak bisa di double sort lagi. Iterasi ke-6 bisa lihat kalau 2 dan 3 tetap di tempatnya. Baru 4 lebih besar daripada 1 sehingga bertukar tempat, bertukar indeks dan elemennya. Dan elemen berikutnya sudah tidak bisa diubah karena telah disort. Selanjutnya iterasi ke-8, saya lihat 2 dan 3 itu sudah tetap, namun 3 dan 1 harus ditukar karena 3 lebih besar daripada elemen 1. Jadi 2, 1, 3, dan elemen seterusnya tidak bisa diubah karena telah diurut. Dan untuk iterasi terakhir, untuk indeks 0 sampai indeks 1 bisa dilihat bahwa 2 lebih besar daripada 1 sehingga diurut dengan ditukar jadi 1 duluan, kemudian 2. Dan untuk indeks berikutnya sudah terurut dari iterasi sebelumnya. Nah, bagaimana kalau string? Nah, kalau string programnya sama. Maksud saya di sini cara karakter. Misalnya pada array terdapat Z, F, Q, S, R, dan A. Dan jika dirunkan, bisa lihat bahwa pertama ZF, yang dimana F itu lebih duluan, berarti ditukar menjadi F duluan. Kemudian Z dengan Q. Nah, kita tahu kalau Z itu merupakan huruf terakhir dari alfabet, sehingga ditukar lagi jadi Q duluan. Kemudian Z dan S, jelas Z terakhir, Z merupakan huruf terakhir dari alfabet, sehingga ditukar. Berlaku juga dengan R dan A, sehingga Z terdapat di bagian akhir array tersebut. Kemudian F lebih kecil daripada Q, berarti tetap di tempatnya. Q dengan S, karena lebih duluan Q, maka Q-nya tetap di tempat. Huruf S dan R, karena R lebih duluan daripada huruf S, maka R di sini indeks 2. Dan kemudian S dibandingkan dengan A, jelas A duluan karena A merupakan paling awal. Dan S dan Z. Iterasi berikutnya, itu iterasi ketiga, F dan Q sudah tetap karena F itu lebih kecil dari Q dan Q lebih kecil dari R, karena Q lebih duluan Q daripada R. Nah, jika R dibandingkan dengan A, pastinya A itu lebih duluan sehingga ditukar. Nah, bisa lihat bahwa SZ ini sudah tidak ditukar karena telah sesuai dengan urutan alfabetnya. Sebenarnya Q itu lebih besar daripada A. Jadi A ditukar menjadi dari indeks 2 ke indeks 1 dan Q dari indeks 1 ke indeks 2. Dan untuk yang berikutnya sudah disort. Dan di interaksi terakhir bisa lihat bahwa dengan tukarnya R dengan A menjadi indeks 0, menjadi indeks 1, B dan seterusnya indeks yang telah disusun sebelumnya. Sekian penjelasan ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain mengurutkan bilangan dan karakter, kita juga dapat mengurutkan string, atau lebih tepatnya list string, daftar string. Misalnya kita punya data, saya masukkan saja pada variabel kucing. Saya beri nama variabel kucing yang di dalamnya ada singa, ada string singa, kemudian harimau, leopard, kemudian jaguar, cheetah,
dan apa lagi ya? Oh ya, Puma. Nah, karena data ini merupakan bertipe list, maka kita berikan kurung siku. Nah, sebelum mengurutkan, kita tampilkan dulu data sebelum diurutkan. Kita tulis data sebelum diurutkan. Oke. Terus kita mau tampilkan kucing. Nah, sebelum itu saya ingin menampilkannya tapi dengan separator seperti ini. Pemisah seperti ini. Nah, jadi saya ingin menampilkannya. Nah, jadi saya ingin menampilkan kucing dengan separator seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Jadi data sebelum diurutkan. Jadi terpisahkan, setiap string terpisahkan oleh simbol seperti ini, karakter seperti itu. Jadi maksudnya ini adalah join atau gabung. Apa yang mau digabung? Mengisi gabung. Gabung variabel kucing dengan separator ini. Oke ya. Kemudian untuk mengurutkannya kita buat fungsi. Kita definisikan suatu fungsi. Saya namakan fungsinya bubble sort str. Bubble sort str. Saya berikan parameter list misalnya. Oke, terus di dalam fungsi ini saya lakukan perulangan dengan variabel i dengan range dari 0 sampai range list. Artinya kita melakukan perulangan dari 0 sampai length itu berarti misalnya ada n elemen, berarti kita lakukan perulangan dari 0 sampai n dikurang 1 dikurang 1, berarti n dikurang 2. Jadi perulangan maksimalnya itu sampai n minus 2. Nah, di dalam perulangan dengan variabel i ini kita lakukan lagi perulangan. Kita sebut saja j in range list. Kita kurang i kurang 1. Nah, berarti setiap perulangannya ini meningkat atau semakin banyak, maka di sini dia perulangannya akan semakin sedikit. Nah, di dalam perulangan j ini kita berikan pengkondisian yang mana jika list atau variabel list pada indeks ke j lebih besar dari list indeks ke j plus 1, maka jika itu terpenuhi, maka list j, maka j ini list j plus 1 sama dengan list j plus 1, list j. Oke, jadi maksudnya ini adalah kita simpan ini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, begini, misalkan j ini adalah 1 atau elemen 1, data pada elemen 1, elemen data 1, kemudian j plus 1 berarti elemen kedua. Nah, jika elemen 1 lebih besar daripada elemen 2, maka kita menukarnya. Nah, pada pemrograman Python kita bisa melakukan swap atau penukaran posisi dengan seperti ini. Jadi kita tempatkan elemen kedua, elemen 1 ke elemen 1, elemen 2. Maksudnya adalah elemen 2 kita simpan pada elemen 1. Kemudian elemen 1 kita simpan pada elemen 2. Jadi seperti itu. Dia lebih simpel daripada bahasa pemrograman lain seperti bahasa C yang memerlukan variabel tambahan temporary untuk menyimpan dan untuk menyimpan agar bisa melakukan swap. Oke, jadi fungsinya sepertinya sudah selesai. Kita tambahkan komentar dulu. Kita tambahkan komentar di sini. Ada definisian fungsi. Kemudian di sini penggunaan. Fungsi. Karena fungsinya telah dibuat, maka kita panggil dengan menuliskan ini dengan parameter apa yang ingin disorting. Yang ingin disorting adalah data dengan yang ada pada variabel kucing. Oke. Setelah kita panggil fungsinya, kita akan menampilkan hasil dari fungsi tersebut. Oke. Hasil pengurutan. Oke, mari kita coba. Nah, kita lihat data sebelum diurutkan. Oke, seperti itu. Nah, hasil pengurutannya. Cheetah, harimau, jaguar, leopard, puma, singa. Oke. Jadi seperti itu. Baik, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya.
Terima kasih.